Hai guys, dari babak terakhir European Women Chess Club Cup 2022, Irene Karisma Sukandar, pecatur kebanggaan Indonesia yang membela klub Inggris Wood Green, berhadapan dengan Irina Bulmaga dari klub Superbet Romania. Seberapa kuat lawan Irene di babak terakhir ini? Ya, Irina Bulmaga pernah menjadi juara nasional Romania tahun 2018 dan sejak tahun 2020, dia selalu menjadi pemain reguler yang selalu masuk 30 besar dunia ranking FIDE wanita. Jadi, bisa bayangin ya kekuatan dari lawannya. Dan secara elo rating pun Irina Bulmaga sedikit lebih baik daripada Irene Karisma Sukandar. Tapi catur tidak bisa dilihat dari elo rating karena kita tahu pecatur kebanggaan Indonesia ini juga memiliki skill dan memiliki prestasi. So itulah kenapa Irene bisa membela klub Inggris Wood Green. Langsung saja kita bahas partainya, teman-teman. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like dulu video ini biar videonya RL Chess menjangkau lebih luas lagi dan makin banyak orang suka dengan catur. Orang-orang yang belum nonton biar tahu kalau catur itu banyak banget manfaatnya. Setuju nggak guys? Nah, Irene bermain dengan langkah D4 di langkah pertama dan dijawab dengan Irina Bulmaga kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda F3, dan D5. Queen Gambit decline, bahasa Indonesianya Gambit Menteri ditolak, dipilih oleh Irina Bulmaga. Untuk merespon ini, teman-teman, yang paling banyak dimainkan kuda C3. Jadi kalau kalian bermain dengan bow putih, kalian bisa pilih kuda C3. Yang kedua adalah langkah G3. Dan yang ketiga adalah langkah gajah G5. Ini beberapa pilihan yang patut kalian pilih. Apa langkah yang dipilih oleh Irene? Ya, dia memilih pilihan utama kuda C3. Irina Bulmaga merespon dengan langkah gajah E7. Sebenarnya gajah E7 bukan pilihan pertama. Yang paling banyak dimainkan justru langkah C6. Yang ketiga adalah langkah gajah ke petak B4. Irina Bulmaga, gajah ke petak E7, putih lanjutkan dengan gajah F4. Nah, bagaimana setup dari pemain putih yang bermain dengan berhadapan Queen Gambit decline? Jadi setupnya biasanya menteri ke petak C2, E3, gajah ke petak D3, menyerang pion H7, dan menguasai square petak di petak E5 ini. Nah, bagaimana hitam menyerangnya? Hitam biasanya akan bermain dengan memukul pion C4, kemudian akan menyerang dengan A6, B5, dan kemudian mengeluarkan gajah terang ke petak B7. Setelah gajah F4, Irina Bulmaga lakukan rokade, putih E3, hitam kuda B ke petak D7, dan putih C5. Ide yang sangat menarik di sini Irene bermain dengan langkah C5. Pilihan lain yang bisa dipilih oleh pemain putih adalah dengan langkah A3. Langkah C5, kemudian hitam kuda ke petak E4, masuk ke pertahanan putih. Kuda memukul kuda, pion memukul kuda, Irene kuda E5. Kemudian kuda memukul kuda, gajah memukul kuda, dan hitam gajah D7. Baru 10 langkah, tapi sudah tidak ada kuda ya di papan. Artinya terjadi pertukaran yang cepat. Irene lanjutkan dengan gajah ke petak C4, putih memilih itu, kemudian hitam gajah C6, dan putih lanjutkan dengan rokade pendek. Hitam gajah F6, di langkah ke-12, putih gajah G3, hitam gajah H4. Irene menolak pertukaran dengan gajah E5, hitam gajah F6, putih gajah G3, dan hitam kembali gajah H4. Irene gajah E5, hitam gajah F6, dan mereka sepakat remis karena 3 langkah bolak-balik. Tapi secara waktu kita bisa lihat bahwa Irene sebenarnya sangat mempertimbangkan keputusannya untuk menerima remis yang diajukan oleh Irina Bulmaga. Dan dalam posisi ini sebenarnya Irene kalau mau melanjutkan bisa memilih gajah memukul gajah, menteri memukul gajah, dan bisa dilanjutkan dengan langkah A4. Ya, tapi hitam akan lakukan serangan juga ya dengan langkah F5 ini. Contohnya dia akan set up dulu lah benteng ke petak A8, F5, dan benteng F6 itu juga bahaya. Nah, keputusan Irene dengan menerima 3 kali langkah yang sama kemudian remis, apakah ini sebuah kesalahan? Apakah Irene takut? Kalau dari sisi experience, karena saya juga atlet catur nasional, jadi teman-teman harus apresiasi. Karena lawan yang dihadapinya juga memiliki elo rating lebih tinggi. Kalau dikatakan takut, tidak ya. Tapi kita sebagai pemain catur melihat juga peluangnya. Apakah ini memiliki peluang untuk menang lebih besar atau kansnya masih bisa dilanjutkan, tapi hitam juga memiliki kekuatan, teman-teman. Nah, ya
Artinya kalau, bagi saya dengan keputusan ini, ya saya sangat menghormati dan ini keputusan yang tepat ya, karena kalau dilanjutin masih banyak perubahan yang akan terjadi. Dan ini juga menambah elo ratingnya Kak Iren. Setelah selesai turnamen ini, Iren menambah 3 elo rating. Artinya dapat tren positif di turnamen ini dan banyak pengalaman yang bisa dia dapetin. Termasuk karena dia bermain di papan satu, dia jadi satu-satunya pemain dari klub Wood Green yang bermain total 7 babak. Yang lainnya tuh nggak ada yang main 7 babak. Keren, dan Iren menjadi pemain yang paling banyak mengumpulkan poin karena total dia 2 kali menang, 4 kali remis, dan hanya 1 kekalahan dari pemain kuat Ukraina Anna Muzychuk. Juara dunia catur kilat 2 kali dan kemudian juara dunia catur cepat. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian performa dari Iren Karisma Sukandar di turnamen ini? Kita tetap dukung langkah dari Kairen untuk abroad, untuk berada di luar negeri dan terus bermain di turnamen internasional. Semoga makin banyak pecatur Indonesia yang bisa bermain di luar negeri dan berani ya pada intinya untuk bisa keluar negeri. Termasuk RL Chess juga. Nah, teman-teman tungguin kiprah dari Iren Karisma Sukandar pastinya di turnamen berikutnya. Pantau terus di YouTube RL Chess. Terima kasih buat kalian yang udah nonton European Women Chess Club Cup 2022 di YouTube RL Chess. Jadi klubnya Iren finish di peringkat 7. Tidak mendapatkan medali tapi performanya sangat luar biasa. Catur Yes, Indonesia, Jaya Bosku.